Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Ada pemulihan di dalam rumah Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan di dalam rumah Tuhan. Dan malam hari ini kita serahkan ibadah kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami boleh datang berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman kami saling menguatkan, kami saling menghibur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan dan siap untuk melawan setiap kami. Beracaralah Tuhan, berdaulat atas ibadah kami pada saat ini. Kami merindukan Engkau saat ini lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Hari ini ada hari yang terbaik. Amin. Ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirempukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan hidup salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Tepuk tangan bersama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku kan bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik.
bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Amin. Saya mau datang menyembahmu Tuhan. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Ini kami Bapak anak-anakmu. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yes. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes, kami beri pujian kami bagi-Mu. Sama-sama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor.
kehidupan kami. Kami hidup, kami percaya Kau punya tujuan, Tuhan. Kau punya tujuan atas hidup kami masing-masing. Dan kami tahu Bapa, setiap tujuan kami hidup, Bapa, yaitu kami mau memuliakan nama-Mu melalui hidup kami, Tuhan. Dan itu kerinduan kami, Tuhan, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, nyanyikan dengan segenap hati. Beri kami, Tuhan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai
segala pujian penyembahan. Yes. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Mari jemaat, naikkan pujian penyembahan-Mu. Yes. Tuhan hadir di sini. Kami percaya Bapak, kami percaya Engkau hadir tempat ini Tuhan melawat setiap kami. Yes. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Asli. Baik. Saya percaya kita ada di tempat ini karena alasan kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita bukan karena rutinitas kita berangkat datang ke gereja, tidak. Saya percaya kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Dan lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara, itulah yang selalu kita rindukan, yaitu
menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan ingin supaya itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara, kita masih ada di tema ini, handling conflicts. Dan ini bagian yang terakhir dari tema kita, saudara. Minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Bapak Budiono Ong, ya, berkaitan dengan saudara jangan meninggalkan sampah. Itu yang saya ingat-ingat, saudara, ya. Ketika kita menghadapi konflik dan kita menangani konflik, ya, jangan meninggalkan sampah. Jangan ada akar pahit, jangan ada kepahitan. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, pancaran kehidupan judulnya, saudara. Subtemanya itu adalah perhatikanlah sumbernya. Nah, saudara, saya kemarin menyampaikan ini di persekutuan di tempatnya Pak Budiono. Ya, saya senang kalau saya berjumpa dengan orang yang selalu melakukan kebaikan, hatinya itu baik, ya, selalu melakukan kebaikan, ya, suka menolong orang. Saya senang ketemu dengan orang seperti ini, saudara. Saya juga senang kalau ketemu sama suami yang sikapnya itu mengasihi istrinya, saudara. Ketemu sama suami yang begini, wah, saya ini senang sekali bergaul dengan suami yang begini, saudara, ya. Yang sangat mengasihi istrinya, ya, memperhatikan istrinya. Demikian juga sebaliknya, saya senang juga ketemu sama istri yang sangat hormat kepada suami, yang sangat tunduk kepada suaminya. Ya, saya senang ketemu sama istri yang seperti itu, saudara. Saya juga senang ketemu dengan karyawan, kalau dia karyawan, saudara, ya, itu yang rajin bekerjanya, yang dia ingin memberikan yang terbaik dari apa yang dia bisa berikan, ya, di dalam pekerjaan, ya, yang pernah disampaikan oleh Bapak Richard, ya, extra mile, doing extra mile, gitu, saudara. Itu lebih dari yang diminta, saudara, ya. Dan saya senang ketemu sama orang-orang begini. Kenapa, saudara? Karena orang-orang seperti ini, ya, itu akan memberi nilai tambah dalam hidup saya, saudara. Gitu, saudara, ya. Saya juga senang ketemu anak-anak yang hormat dengan orang tua. Wah, saya salut. Hari ini agak terjadi degradasi, saudara, berkaitan dengan anak yang menghormati orang tua hari ini, saudara. Karena memang beberapa pakar mengatakan hari ini ada yang disebut sebagai Gen Z, generasi Z, ya, Z itu, saudara. Mereka punya pola yang berbeda, gitu, yang kesannya mereka itu kurang sopan dengan orang tua, begitu, saudara, ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya senang kalau ketemu sama anak-anak yang sangat hormat kepada orang tua. Ya, saya senang sekali. Ya, saya senang ketemu sama mertua yang dia itu mengasihi menantunya, saudara. Saya senang. Haleluya. Saya ingin bersaksi, saudara, sedikit. Saya menyaksikan ini di iCare, ya, di iCare di tempatnya Pak Budiono Ong. Saya, Bu Okta, dan istri saya datang menjenguk orang sakit. Orang sakit itu adalah mamahnya Pak Budiono Ong, saudara. Ya, saya senang ketemu sama, ya, orang yang seperti ini. Karena saya ke sana, harusnya saya yang mendoakan, harusnya saya yang memberkati, ya, memberikan kekuatan. Malah sebaliknya, ya, oma yang memberikan kekuatan kepada saya, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Datang ke sana, ya, perkenalan. Oh, ingat, ya, ini Pak John yang pernah ngiringi main keyboard, ya. Oh, iya. Lalu langsung, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan sukacita, langsung minta nyanyi, saudara.
lagunya itu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini. Oma ini umur berapa ya Pak Budiono ya? 88 loh saudara. Ngajak nyanyi, masih kenceng suaranya, nyanyi enak. Dia dalam keadaan sakit, dia nggak peduli sakitnya saudara. Waduh, kok bisa begini ya, luar biasa. Udah selesai lagu pertama, masih kurang, tanduk saudara. Lagu kedua, lagunya apa Bu, judulnya Bu? Oh ya, indah rencanamu Tuhan. Bait pertama, kata-kata di awal lancar saudara. Tapi begitu berikutnya kita semua terdiam saudara. Karena saya lupa lagunya, istri saya lupa, Bu Okta juga lupa saudara. Ya, Oma terus berjalan ya, terus menyanyi. Refnya kemudian kita nyanyi bersama-sama ya kan saudara. Tapi setelah itu dia berkata begini, saya doakan supaya Pak John diberkati dalam penggembalaannya. Waduh, saudara, ini yang seperti ini, saudara, yang luar biasa. Tapi lalu saya ada pertanyaan, apa yang terlihat itu sebetulnya itu apa? Yang terlihat ya dari kehidupan seseorang, itu apa sebetulnya? Itu yang disebut sebagai pancaran kehidupan, saudara. Artinya apa? Artinya dari orang itu sendiri, saudara, orang itu memancarkan tanpa dibuat-buat, ya, tanpa dibikin-bikin, itu genuine, itu asli keluar seperti itu, saudara. Itu yang disebut dengan pancaran kehidupan. Nah, subtemanya mengatakan perhatikanlah sumbernya, saudara. Karena ternyata setelah saya membaca dalam ayat firman Tuhan, saudara, apa yang kita lihat dan kita rasakan dari kehidupan seseorang, itulah yang disebut sebagai pancaran kehidupan. Pancaran kehidupan. Ya, saudara, tahukah kita semua itu bermulanya dari mana? Karena kita harus dapat akarnya. Kenapa ya orang bisa begitu? Kenapa ada suami yang begitu mengasihi istrinya? Kenapa ada istri yang begitu hormat kepada suaminya? Kenapa ada anak yang begitu hormat kepada orang tua? Dari manakah titik awalnya, saudara? Dari mana? Apa yang Alkitab katakan, saudara? Saya selalu ada pertanyaan ini kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak mau apa yang dunia katakan gitu saudara. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi saudara. Kita harus percaya ini. Kalau ada yang tidak sesuai, saya yang salah. Bukan ini yang salah saudara. Ini selalu benar. Ya, ini selalu benar. Jadi apa yang Alkitab katakan saudara? Yang Alkitab katakan adalah ini saudara. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ itu yang dimaksud adalah dari mana saudara? Dari hati. Dari hatilah terpancar kehidupan. Nah ini menarik saudara. Artinya apa? Tadi kan dari judulnya adalah perhatikan sumbernya. Segala sesuatu yang terjadi, yang terlihat, yang terpancar, itu ada sumbernya, saudara. Yang harus dilihat adalah sumbernya. Sumbernya adalah hati kita, saudara. Ini ayat firman Tuhan ini ayat yang begitu luar biasa. Karena sebetulnya ini adalah rahasia kehidupan. Ketika kita ingin menjalani kehidupan dengan lebih baik, ya, dan kita hidup di dalam kehidupan ini, hidup kita itu memuliakan Tuhan kalau kita tahu ayat ini, saudara. Simple sekali sebetulnya. Ya, firman Tuhan mengajarkan hal yang sederhana, tidak yang rumit-rumit, saudara. Ya, hati adalah sumber atau pusat kehidupan kita. Ya, jika hati kita baik,
maka baiklah seluruh kehidupan kita, saudara. Kita harus yakin ini, karena tidak mungkin sumber air yang kotor akan menghasilkan sesuatu yang bersih. Tidak mungkin, saudara. Yang setuju, katakan amin, saudara. Karena saya rindu ketika Anda menangkap kebenaran ini, Anda tahu sumbernya, yang harus dibenahi, yang diperbaiki adalah sumbernya, saudara. Ya, ketika hati kita bersih, saya percaya, maka yang terpancar keluar itu juga bersih, saudara. Kalau di sininya tidak pahit, yang keluar juga tidak pahit, pasti. Saudara, banyak orang yang tidak bisa menangani konflik lalu pahit, hatinya pahit, saudara. Maka apapun yang keluar itu pahit semua, saudara. Perkataannya pahit, negatif perkataannya, pahit. Ya saudara, dan inilah saya katakan orang yang paling menderita di dunia ini orang yang mau memelihara kepahitan, saudara. Ini orang yang paling menderita sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau suami pahit, itu seluruh keluarganya kena dampaknya, saudara. Suami ini kan pemimpin dalam keluarga ya, saudara ya. Kalau suaminya pahit, itu akan memberikan atmosfer yang pahit di seluruh keluarganya. Makanya suami-suami, kita akan pelajari ayat ini sebagai kebenaran yang mengubahkan hidup kita, saudara ya. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang tidak pahit, ya, tetapi justru keluarga kita akan menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Nah, Tuhan ingin kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Itu ayatnya jelas, saudara. Karena dalam bahasa Ibrani, saudara, saya tidak tidak terlalu masuk terlalu dalam ya, saudara ya. Saya akan berikan yang masakannya saja, saudara ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata natsar ya saudara. Itu menjaganya itu dengan segala kewaspadaan. Waspada itu yang dimaksud sebuah sikap berjaga-jaga dengan serius dan hati-hati, jangan sampai kecolongan itu saudara. Itu poinnya di situ ya saudara. Jadi perhatikan, kalau dalam terjemahan lama, ini terjemahannya lebih baik dari terjemahan yang baru. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena ini diterjemahkan sesuai dengan rujukan aslinya, saudara. Yaitu apa? Jadi hati kita, kalau saudara ingin menjaga sesuatu, maka yang paling patut dijaga oleh saudara itu adalah hati saudara. Itu yang paling harus dijaga. Ini, ayat ini mengatakan begitu, saudara. Ya. Nah ini, oke lah saya tulis di sini, kata natsar ya. Jadi above all keeping, saudara. Sesuatu yang harus dijaga di atas segalanya, itu hati sesungguhnya, saudara. Ini menurut ayat ini, bukan ngarang ya saudara ya. Menurut ayat ini, kalau belajar bahasa asli itu akan kelihatan. Ini maksudnya ini apa begitu saudara. Dan menurut ayat ini bahwa sesuatu yang harus dijaga di atas segalanya, above all keeping, itu adalah hati kita, saudara. Karena apa? Karena tadi ayatnya jelas mengatakan, apa yang ada di hati kita lah yang akan terpancar keluar, saudara. Makanya hati ini harus dijaga betul-betul. Saudara. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pertanyaannya bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Baik, kita belajar satu-satu, saudara. Hati kita harus menjadi seperti lumbung yang menyimpan semua yang baik, saudara. Saya akan tunjukkan ayatnya yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik tentunya. Perhatikan saudara ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Itu sudah matematikanya begitu, saudara. Kalau ada orang hatinya jahat tapi dia ingin coba mengeluarkan yang baik, itu hanya topeng dan itu munafik, saudara. Nanti akan ketahuan, saudara. Nanti akan terlihat. Aslinya itu pasti akan ketahuan. Ya. Tapi orang yang baik itu akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Bahkan di bagian terakhir ayat ini mengatakan, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Makanya hati-hati kalau bicara, saudara ya. Amin. Seringkali orang punya masalah gara-gara mulutnya. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, sebetulnya mulainya bukan dari mulut. Orang punya masalah itu dari hatinya, saudara. Karena hatinya enggak tahan, saudara, pahit, lalu mulutnya mengucap sesuatu, saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, hari ini jadikanlah hati saudara itu seperti lumbung ya saudara, yang diisi oleh semua hal-hal yang baik. Amin. Oke, itu gambarannya lumbung di zaman dulu tuh saudara ya, perbendaharaan. Kalau di Alkitab ditulis bawalah ya persembahanmu ke perbendaharaan rumah Tuhan gitu kan ya saudara ya. Dulu macam-macam itu yang bisa dibawa ke rumah Tuhan. Bukan hanya uang sebetulnya dulu itu ya, itu gambarannya maksud saya. Ya kata perbendaharaan itu berkaitan dengan lumbung ya. Itu kita ini harus yakin pasti yang masuk ke lumbung kita ini apa saudara. Yang akan disimpan di lumbung kita ini apa. Dan yang bisa menentukan apa yang masuk di lumbung kita, ya kita sendiri, saudara. Kita sendiri. Ya, jangan heran kalau kemudian tiba-tiba kok ada pikiran yang kotor misalnya, lalu kita memperkatakan pikiran kotor itu, saudara, lalu kita terheran-heran, kok kenapa ya aku tiba-tiba ada pikiran kotor, sudah nggak usah heran, saudara. Itu artinya Anda kecolongan, Anda tidak waspada, untuk mengisi lumbung hati saudara. Karena kalau saudara waspada, itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Artinya kita yang harus mengeliminasi kalau ada hal-hal yang ini enggak sesuai ini. Saya tidak mau ini ada dalam hati saya. Amin, saudara. Apa yang kita simpan di dalam perbendaharaan hati kita ini pertanyaan. Hari ini, saudara, apa yang kita simpan dalam perbendaharaan hati kita. Ya, saudara, ini menjadi penting supaya tadi ayatnya mengatakan kalau saya atau orang lain melihat hidup saudara, kita bisa melihat apa yang saudara pancarkan melalui hidup saudara. Amin, saudara. Kalau dari hati asli, nggak dibuat-buat itu terasa, saudara. Kalau tulus itu terasa. Orang bisa merasakan itu, saudara. Tapi kalau nggak asli, saudara, itu juga terasa. Saya percaya saudara setuju dengan saya, saudara. Ya, kita berbicara dengan orang, kemudian kita ketemu sama orang, ya, kita bisa merasakan orang ini benar tulus gitu ya saudara, keluar dari hatinya, mengalir begitu saja, atau ini dibuat-buat itu ada, kelihatan saudara, kelihatan saudara ya. Nah saya berdoa saudara adalah orang-orang yang menyimpan hal-hal yang baik dalam perbendaharaan hati saudara, sehingga hal yang baik jugalah yang akan terpancar dari kehidupan kita. Saudara, kata terpancar itu manifestasinya adalah melalui mulut dan melalui tindakan. Hari ini salah satu juga melalui jempol kita, saudara. Kenapa saya katakan jempol? Media sosial itu loh, saudara. Akan terlihat isi hatimu itu seperti apa melalui media sosial. Kalau pastor melihat status misalnya,
Ya kan? Wah, statusnya ini bagaimana ini? Galau, gitu saudara ya kan? Wah. Dasar orang tidak ngerti diuntung. Nah, itu sudah mulai ini saudara ya kan. Loh, hati-hati loh saudara. Pastor saya ini suka lihat status-status saudara loh, hati-hati saudara. Saya bisa cek nih saudara ya kan. Hati-hati saudara ya kan. Makanya jangan gampang-gampang itu ya kan saudara ya. Dulu pernah saudara saya keluar Sontoloyo gitu saudara. Waduh, ini jemaat IFGF Living Water kok Sontoloyo ini. Waduh, saudara, apa yang Anda tulis itu mencerminkan hati saudara, kondisi saudara. Dan saya memastikan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin memastikan tidak ada lagi yang seperti itu saudara. Amin saudara. Suami ya akan statusnya, aduh aku bersyukur punya istri yang seperti ini. Wah itu saudara, itu baru namanya saudara ya. Saudara, sekalipun itu lebay, tapi saya melihatnya positif saudara. Daripada istri orang, ya kan, istri sendiri kan saudara. Kecuali kalau yang lagi jatuh cinta hari-hari ini ya lain cerita. Saya nggak bisa ngomong kalau yang dengan lagi jatuh cinta ini ya semuanya indah semua gitu kan. Berbunga-bunga. Ya Mas Guntur ya. Ya. No caption. Wah. Maksudnya, gitu saudara ya. Nah, tapi kembali saudara ya. Tadi intermezzo saudara. Yang harus kita isi adalah ini saudara. Hal-hal bagaimana sih memiliki karakter yang baik itu saudara. Itulah yang harus kita masukkan ke dalam hidup kita saudara. Bagaimana sih menjadi suami atau menjadi istri yang baik? Bagaimana sih menjadi orang tua yang baik? Bagaimana sih menjadi anak yang baik? Bagaimana sih menjadi tadi yang seperti saya sebutkan karyawan yang baik? Saudara, pikirkan itu semua, saudara. Pikirkan itu semua. Kalau kita bisa memikirkan ini semua, sebetulnya hidup yang kita jalani, ya, saudara nggak perlu buat-buat. Itu nama Tuhan itu dipermuliakan melalui hidup saudara. Hari ini kan banyak ya saudara, yang saya kemarin catat dari sharing yang disampaikan Pak Budiono saudara, Yesus tidak menjadi nomor 1 di urutan orang yang punya pengaruh di dunia ini. 100 orang yang punya pengaruh di dunia ini, Yesus nomor berapa kemarin saudara? Nomor 4 saudara. Kenapa saudara? Itu ya yang membuat Yesus jadi nomor sekian itu ya kita ini orang Kristen, ini orang percaya, anak-anaknya ini saudara. Saya kan sering mengatakan, Mahatma Gandhi mengatakan apa saudara? Aku suka Yesusmu tapi aku gak suka kamu gitu saudara. Gak suka orang Kristen. Karena ajarannya bagus Yesus itu saudara. Tapi kelakuannya orang Kristen sebaliknya tidak memuliakan Tuhan saudara. Itu bukan di IFGF Living Water, bukan saudara ya. Enggak ada di IFGF Living Water, enggak ada, saya percaya saudara ya. Iya, enggak ada yang ngaku maksudnya saudara. Saudara, itu sebetulnya yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Enggak macam-macam saudara, isi hatimu dengan hal-hal yang baik, otomatis yang keluar itu yang baik pasti. Saya yakin saudara, saya yakin. Ya, isi semua yang baik, yang menurut Anda itu baik, masukkan ke hati saudara. Itu bicara tentang inputnya. Kalau inputnya baik, outputnya itu baik, saudara pasti. Pasti saudara. Nah itulah sebabnya hari ini saudara, sudahkah engkau menjadikan hatimu itu lumbung yang diisi oleh hal-hal yang baik.
Apakah gosip masuk di sini, saudara? Apakah ngerasani orang masuk di sini? Apakah jengkel sama tetangga masuk di sini, saudara? Apakah, apalagi saudara? Iri masuk di sini. Apalagi? Penyakit hati itu banyak loh saudara ya. Penyakit hati itu iri. Lalu apalagi saudara? Dendam, sombong, ya kan? Tinggi hati kan? Ya, apalagi saudara? Banyak itu, banyak ya. Dan Tuhan tidak mau hati saudara dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Baik, setuju saudara? Kalau setuju bisa jawil sampingnya isi loh ya, yang baik loh ya. Saya tuh cenderung selalu berbicara tentang suami, istri, pasangan, rumah tangga. Kenapa saudara? Karena saya kemarin mengatakan, sebetulnya kalau rumah tangga oke, gereja itu oke saudara. Kalau rumah tangga itu kuat, anak-anak kuat, masuk ke gereja, gerejanya juga kuat saudara pasti. Makanya saya serius sekali dengan keluarga, dengan pasangan, ya, dengan anak-anak begitu saudara. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan rancangkan ya dalam kehidupan saya dan saudara. Nah yang kedua saudara, kita hanya 2 saja saudara. Kita enggak perlu 7 prinsip, waduh kalau 7 nanti saudara pulang enggak ada yang ingat saudara. Cukup 2 saja, jadikan hatimu lumbung. Yang kedua, jadikan hati kita itu seperti mata air yang memancarkan kehidupan, saudara. Amin. Nah, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Mata air, saudara, perhatikan. Mata air, ya. Digambarkan di situ, ya dalam bahasa asli juga ditulis yang sama, mata air, saudara. Nah, saya menggambarkan seperti ini, saudara, mata air. Wah, dia sangat sangat penuh begitu ya, memancarkan, ya. Tuhan ingin hati kita memancarkan kehidupan. Catat baik-baik saudara. Ayatnya mengatakan terpancar kehidupan. Tuhan ingin supaya dari hati kita itu terpancar kehidupan, bukan kematian, saudara. Catat baik-baik ini, saudara. Ya. Kalau boleh didaftarkan saat ini, bisakah Anda mendaftarkan apa yang Anda pikir itu adalah kematian, saudara? Saya tidak tulis sengaja, saya ingin interaktif, saudara. Menurut saudara yang mendatangkan kematian itu apa, saudara? Hati yang dipenuhi dengan apa, saudara? Pahit itu akan menghancurkan hidup kita ya. Sedikit akar pahit akan memberikan kerusuhan, menimbulkan kerusuhan katanya. Alkitab mencatat begitu ya. Kata yang dipakai itu kerusuhan. Ya, hidupmu akan rusuh, akan hancur itu kalau kita punya kepahitan. Lalu apalagi saudara? Kematian itu apa? Yang kita sebut sebagai kematian. Kecewa. Kecewa itu lalu down, ya. Lalu semakin drop. Imunnya sudah semakin berkurang. Kena penyakit, kanker lagi penyakitnya, saudara. Sesuatu hormon yang kemudian muncul, yang membuat sel kanker semakin besar lagi, saudara. Yang kemudian kita sebut sebagai depresi, akhirnya orang mengalami depresi. Kematian, saudara. Apalagi kematian, saudara? Khawatir, betul tadi, khawatir. Yesus bilang jangan kamu khawatir, saudara. Saya serius ya, saudara ya, dengan kekhawatiran. Kenapa, saudara? Karena saya pernah menyampaikan firman Tuhan. Saya pernah mencoba mengamati, kenapa ya ada orang Kristen ya datang ke gereja tetapi dia hidupnya nggak bertumbuh. Salah satu yang membuat orang tidak bertumbuh itu adalah apa, saudara? Karena orang ini hidup di dalam kekhawatiran. Dari mana, Pastor? Kalau Anda tahu, ayatnya mengatakan kekhawatiran dunia ya menghimpit
firman, sehingga firman itu tidak bisa berbuah, bertumbuh dan berbuah. Ayatnya ada itu saudara. Ya. Jadi orang datang ke gereja, dengar firman setiap minggu, tapi dia nggak bisa terima, nggak bisa masuk kebenaran itu dalam hatinya. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran itu menghimpit firman, mencekik firman. Perhatikan saudara, ternyata firman yang disampaikan, kalau orang hidup dalam kekhawatiran, firman itu bisa dicekik ternyata saudara. Dan tidak bertumbuh. Makanya ternyata ini salah satu penyebab orang Kristen, walaupun dia kelihatannya ke gereja, tapi hidupnya nggak bertumbuh. Kenapa? Karena firmannya itu tidak tertanam dan tidak berbuah, saudara. Jadi saya ingin mengatakan hati-hati dengan kekhawatiran, saudara. Yesus itu serius. Sekarang ya saudara, saya bayangkan, Yesus sendiri harus mengatakan tentang kekhawatiran. Itu artinya apa? Artinya penting ini, serius. Jangan kamu khawatir, itu penting sekali, saudara. Siapa yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Sehasta itu segini ya saudara ya, segini nih. Siapa yang karena kekhawatirannya dia menambahkan sehasta dari jalan hidupnya? Itu bahasanya Yesus masih sopan saudara. Tapi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Johnny Lumondo sehari-hari saudara, ayatnya bunyinya, orang yang hidup dalam kekhawatiran cepat mati saudara-saudara. Buktikan secara medis, terbukti. Silahkan kalau mau cek saudara. Ya, saya pernah memberikan ilustrasi tikus itu saudara ya, ditakut-takuti oleh kucing, itu eksperimen kan saudara. Tikus ditaruh di keranjang, di kandang, lalu setiap hari itu 2 jam ditakut-takuti oleh kucing. Kucingnya ini nggak bisa makan sebetulnya, tapi tikusnya kan takut saudara, takut itu kan. Itu nggak tunggu lama, mati tikus ini. Lalu diotopsi, ini riset saudara ya, riset dibuka, diotopsi ternyata apa? Banyak sel kanker di dalam tubuhnya si tikus. Alasannya kenapa? Karena ketakutan, karena depresinya itu yang membuat sehingga mengalami kondisi seperti itu. Itu sama bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya jangan isi hati kita dengan kekhawatiran, itu kematian saudara. Tapi sebaliknya, apa itu kehidupan saudara? Kehidupan itu contohnya apa? Isi hati kita dengan kehidupan. Apa kehidupan saudara? Damai sejahtera, amin. Saya kalau sudah berbicara damai sejahtera itu rasanya selesai gitu saudara. Kenapa? Saya ingin katakan kepada saudara ya, sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh orang di dunia ini, di pelosok dunia manapun, adalah yang disebut namanya damai sejahtera. Shalom, peace, itulah yang dibutuhkan. Makanya Yesus waktu mau pergi, dia hanya ngomong damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Karena apa? Karena itulah yang paling dibutuhkan oleh orang. Uangmu belum tentu bisa membuat engkau damai sejahtera, saudara. Bukan. Bukan, saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ayatnya mengatakan begitu saudara ya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, maka semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, kebaikan, semua yang yang patut dipuji. Itu semua kebaikan semua. Gara-gara apa? Gara-gara ada damai sejahtera di sini, saudara. Kenapa? Karena begitu ada damai sejahtera, saya yakin pasti, saudara, tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan ketika Anda penuh dengan damai sejahtera, saat yang bersamaan Anda dalam kekhawatiran, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah. Karena ketika engkau punya damai sejahtera, kekhawatiran itu lenyap, saudara. Kekhawatiran itu hilang. Wow, saudara. Saudara, karena yang dibutuhkan itu damai, simpel saja, saudara, kehidupan. Jadi Tuhan ingin supaya apa, saudara? Supaya saudara menjadi mata air yang memancarkan kehidupan. Suami, pancarkanlah dari hatimu kehidupan kepada istri dan anak-anakmu. Jangan kepahitan, jangan
kekecewaan. Jangan saudara. Jangan, itu sebabnya Tuhan mau saudara perhatikan sumbernya. Hatimu perhatikan saudara-saudara, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Masuk sini saudara. Lalu itu akan menjadi mata air yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Jadi selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, mata air itu akan terus memancar. Dalam konteks ini memang Yesus itu memberikan air hidup itu, yang dimaksud adalah Roh Kudus, Holy Spirit, saudara. Ya, karena apa? Karena saya ingin katakan kepada saudara, hari ini saya ingin bertanya satu pertanyaan penting ya saudara. Apa sih yang membedakan saudara dengan orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus? Bedanya apa saudara? Simpel saja. Anda tahu bedanya saudara dan orang yang di luar sana yang tidak kenal Yesus. Bedanya hanya satu saudara. Bedanya adalah di sana yang di luar sana mereka tidak punya Holy Spirit di dalam hidupnya saudara. Itu aja. Kalau orang percaya punya Holy Spirit di sini saudara. Itu saja saudara. Dan Holy Spirit diberikan, Roh Kudus itu diberikan. Perhatikan saudara, ini perhatikan, ayatnya yang menarik. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara ingin memancarkan ya pancaran kehidupan yang berbicara tentang kehidupan bukan kematian, maka saudara harus bersyukur karena Tuhan memberikan Holy Spirit dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Holy Spirit lah yang akan menuntun saya dan saudara. Sehingga kebenaran itulah yang akan terus muncul. Kebenaran berbicara tentang kehidupan, saudara. Ya, kehidupan. Dan saya berdoa sesuai dengan nama gereja kita, gereja IFGF Living Water, saudara. Living Water itu air hidup. Saudara akan memancarkan air hidup bagi banyak orang. Wow, saudara. Orang akan minum airnya dan merasakan, waduh orang ini kok hidupnya luar biasa ya. Jadi berkat loh buat hidupku saudara. Kalau orang ini ada di situ, kok aku rasanya ngalami damai sejahtera ya. Itu bisa terjadi? Bisa saudara. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini saudara. Begitu ada orang ini, ya itu rasanya ada damai sejahtera rasanya saudara. Ya saudara. Dan itu saya berdoa, itulah saudara semuanya di tempat ini. Itulah kita, saudara. Perhatikanlah sumbernya, yaitu hati kita. Tuhan menghendaki kita menjaga dengan serius setiap hatimu. Membuat hati kita seperti lumbung yang dipenuhi dengan semua hal yang baik. Dan menjadikan hati kita seperti mata air yang memancarkan kehidupan. Bukan kematian, maka kita akan mampu menjadi orang yang akan menangani konflik dengan baik, saudara. Karena kita bicara tentang handling konflik. Orang-orang yang hatinya seperti ini, itu akan gampang sekali menangani setiap konflik dalam kehidupannya, saudara. Ya, seperti saya pernah sampaikan 2 minggu yang lalu, kalau orang hatinya baik, kalau menangani konflik itu carinya hanya perdamaian, saudara. Enggak mau cari ribut, carinya itu damai. Yang membuat hidup mereka dibangun bersama-sama, saudara. Endingnya itu hal-hal yang baik. Ya. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan sumbernya. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara hari ini, yang paling mengerti hati saudara, itu adalah saudara sendiri. Bahkan pasanganmu, orang yang paling dekat dengan engkau gak tahu, saudara. Saya yakin gak tahu, sedalam-dalamnya itu gak tahu. Tetapi Tuhan tahu tentunya, saudara. Tuhan tahu. Tapi artinya hari ini, saya ingin mengajak saudara, ayo cek hidup saya dan saudara, cek hidup kita masing-masing, lihat, cek, apa yang saya masukkan di dalam hati saya.
Apakah saya sudah menjadikan hati saya ini lumbung untuk semua hal yang baik? Itu pertanyaan, saudara. Itu pertanyaan buat kita. Tadi saya mengatakan, lakukan bagian saudara, maka otomatis hasilnya itu akan terjadi. Ketika Anda memasukkan semua hal yang baik dalam perbendaharaan hati saudara, dalam lumbung saudara, gak perlu dibuat-buat, gak perlu diusahakan, gak perlu effort, gak perlu macam-macam. Muncul dengan sendirinya, saudara, bahwa saudara itu ya seperti itu. Saudara aslinya ya begitu. Dan hidup yang seperti itu, itulah yang disebut hidup yang menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Saya ingin mengatakan, kalau ada suami di sini, kalau ada istri di sini, ada orang tua di sini, ada anak di sini, cek hatimu masing-masing. Biarkan hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Pancarkan, jadikan hatimu mata air kehidupan yang memancar. Saudara pasti akan dicari oleh banyak orang, saudara. Kalau saudara nggak ada, orang bingung. Wah, kok nggak ada ini? Terasa. Karena apa? Karena pancaran hidupmu itu yang jadi berkat buat banyak orang itu, saudara. Amin, saudara. Saya kalau Pak Philip nggak ada tuh rasanya, waduh mana nih Pak Philip gitu kan, saudara ya. Karena pancarannya itu luar biasa, saudara, Om Philip ini ya kan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, sekali lagi, sesimpel itu sesungguhnya. Saya tidak ingin membuat mudah, tidak. Tapi memang sesimpel itu. Kalau kita bisa cek hati kita baik-baik, saudara, maka itulah yang terjadi. Suami jadi suami yang baik, istri jadi istri yang baik. Siapapun kita, orang tua jadi orang tua yang baik. Ada satu lagu, saudara, yang mendukung apa yang kita bicarakan hari ini, saudara ya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Ya Tuhan, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar, supaya kehidupan memancar senangnya. Inilah Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Ya, jauh melebihi semua. Tuhan mengenal setiap hati saudara. Yes. Yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya Saudara, saya rindu lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan hari ini, saudara. Bahwa kita minta supaya Tuhan jaga hatiku, Tuhan. Di samping saudara punya tanggung jawab untuk menjaga hati saudara, saya rasa kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan bisa menjaga hati kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita
terhindar dari semua penyakit hati yang ada, yang mendatangkan kematian, bukan kehidupan. Hari ini, biarlah ini menjadi doa kita. Siapapun saudara hari ini, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau yang paling tahu hatiku. Engkau yang paling mengenal hatiku. Jangan-jangan hari-hari yang kemarin Anda terkontaminasi dengan hal-hal yang seharusnya tidak boleh ada di hatimu. Jangan-jangan ada hal yang pahit di dalam hatimu. Jangan-jangan engkau kecolongan. Tapi saat ini, biarlah kita membereskan di hadapan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Lagu ini mengatakan, bahkan orang yang terdekat juga nggak tahu. Tapi Tuhan tahu hatimu. Tuhan mengenal hatimu. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima Dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Namun kau memandang sampai kedalaman hatiku. sampai ke dalaman Hatiku, katakan sama-sama, Tuhan inilah, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan, haleluya, inilah yang ku mau, Tuhan. Kau menjaga hatiku supaya kehidupanku memancar, Tuhan. Yes. Amen. memancar senantiasa. Tuhan inilah, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, yes God. jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, Supaya kehidupanku memancar ya Tuhan. Amin, yes God. memancar senantiasa, Supaya kehidupan supaya kehidupan memancar senantiasa. supaya kehidupanku memancar ya Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya rindu semua tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tutup mata saudara.
Ini waktu yang baik untuk kita dengan Tuhan. Waktu yang baik supaya Tuhan membenahi sumbernya, hati kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Bahkan kalau ada hal-hal yang mencemari hatimu, hari ini engkau dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau engkau yang membereskan hatiku, Tuhan. Bersihkan hatiku, Tuhan. Aku mau menjadi orang percaya. Aku mau menjadi suami, aku mau menjadi istri, aku mau menjadi orang tua. Aku mau menjadi anak yang memancarkan kehidupan. Memancarkan hal-hal yang baik, ya Tuhan. Lakukanlah hari ini. Ampuni kami, Tuhan. Ketika kami berbicara dari mulut kami, ada hal yang kurang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena hati kami dipenuhi dengan hal yang tidak seharusnya ada di hati kami, Tuhan. Itu sebabnya kami mau perkatakan kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, ya Tuhan. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian terima kebenaran ini. Menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saudara. Akan mewarnai hidup saudara hari lepas hari. Engkau akan menjadi orang-orang yang memancarkan kehidupan. Dan itulah yang disebut sebagai kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Terjadi dalam hidup saudara. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. Siapapun kami di tempat ini, kami terima kebenaran ini, mengubahkan hidup kami, Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hanya itu kerinduan. Ya Tuhan, lihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Tuanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika kau percaya, katakan amin, katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Bukti bahwa saudara percaya akan kebenaran yang disampaikan. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that